Nawas menjadi gila. Abu Nawas, yang bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim, adalah seorang pujangga Arab yang terkenal dengan kebijaksanaan dan humor. Ia lahir di Ahvaz, Persia pada tahun 756 Masehi. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya, belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadits, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah ibn Habib al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu, tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan meminum anggur serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun ar-Rasyid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak, yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Pada suatu hari yang tak terlupakan, ayah Abu Nawas, yang dikenal sebagai Syaikh Maulana, menghembuskan napas terakhirnya. Syaikh Maulana bukanlah sosok biasa, ia adalah seorang hakim yang sangat dihormati di Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Kehilangan ini membawa duka yang mendalam bagi Abu Nawas dan juga bagi masyarakat Baghdad yang menghargai kebijaksanaan dan keadilan Syaikh Maulana. Raja Harun al-Rasyid, pemimpin Kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu, memerintahkan Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya sesuai dengan adat keluarga Syaikh Maulana. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari Kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan ulama. Abu Nawas, dengan hati yang berduka, menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Ia memastikan bahwa semua ritual dan adat istiadat yang diperlukan dalam prosesi pemakaman ayahnya dilakukan dengan penuh penghormatan dan kepatuhan. Meskipun detail spesifik tentang adat pemakaman di Baghdad pada masa itu mungkin tidak diketahui, kita dapat membayangkan bahwa prosesi tersebut melibatkan doa-doa, pembacaan ayat-ayat suci, dan penghormatan terakhir kepada almarhum. Raja Harun al-Rasyid merasa bahwa Abu Nawas sangat mirip dengan ayahnya. Mungkin bukan hanya fisiknya, tetapi juga dalam hal kebijaksanaan, keberanian, dan dedikasinya terhadap tugas dan tanggung jawab. Khalifah mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang pujangga, tetapi juga sebagai seorang pemimpin dan penasihat yang mungkin dapat mengisi posisi ayahnya suatu hari nanti. Setelah pemakaman ayahnya, Raja Harun al-Rasyid mulai mempertimbangkan untuk mengangkat Abu Nawas sebagai hakim. Khalifah melihat potensi besar dalam Abu Nawas, yang tidak hanya cerdas dan bijaksana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami dan menafsirkan hukum dengan cara yang sama seperti ayahnya. Khalifah berpikir bahwa Abu Nawas bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk posisi ayahnya. Namun, ketika mendengar rencana ini, Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba berubah. Setelah upacara pemakaman ayahnya, ia mengambil sepotong batang pisang dan berlari-lari dari kuburan ayahnya menuju rumahnya. Orang-orang yang melihatnya berlari dengan batang pisang di tangan, mungkin merasa bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Pada hari-hari berikutnya, Abu Nawas melakukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Ia mengajak anak-anak kecil untuk bermain dan bersukacita di atas makam ayahnya. Biasanya, makam adalah tempat yang disucikan dan dihormati, tempat orang berdoa dan merenung dalam kesunyian. Namun,
Abu Nawas mengubah makam ayahnya menjadi tempat bermain, tempat anak-anak bisa tertawa dan bersenang-senang. Tindakan Abu Nawas ini semakin memperkuat keyakinan orang-orang bahwa ia telah menjadi gila. Mereka berpikir bahwa kematian ayahnya mungkin telah memberikan dampak yang begitu besar pada Abu Nawas sehingga ia kehilangan akal sehatnya. Mereka merasa kasihan pada Abu Nawas, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merasa bingung dan tidak mengerti mengapa seorang pria yang sebelumnya dikenal sebagai pujangga yang cerdas dan bijaksana tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Suatu hari yang cerah, beberapa utusan dari Raja Harun al-Rashid, pemimpin Kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu, datang menemui Abu Nawas. Mereka datang dengan seragam resmi istana, menunjukkan kepentingan dan urgensi kunjungan mereka. "Hai Abu Nawas," kata salah satu utusan dengan suara yang penuh hormat, "kau dipanggil raja untuk menghadap ke istana." Namun, Abu Nawas menjawab dengan enteng, "Buat apa raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya." Jawabannya mengejutkan utusan raja. Mereka tidak mengharapkan reaksi seperti ini dari seorang pujangga terkenal yang dikenal karena kebijaksanaan dan kecerdasannya. Utusan raja mencoba meyakinkan Abu Nawas. Mereka berbicara tentang pentingnya panggilan raja dan bagaimana hal itu adalah sebuah kehormatan. Namun, Abu Nawas tetap malah meminta utusan tersebut untuk mandikan kudanya, yang sebenarnya adalah sebatang pohon pisang. Permintaan ini tentu saja sangat aneh dan tidak masuk akal, membuat utusan raja semakin yakin bahwa Abu Nawas telah kehilangan akalnya. Utusan raja hanya bisa bergeleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Mereka mungkin merasa bingung dan frustrasi, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus melaporkan kembali ke raja dan memberitahu tentang perilaku aneh Abu Nawas. Setelah beberapa bulan berlalu, Raja Harun al-Rashid akhirnya memutuskan untuk mengangkat orang lain menjadi hakim. Mungkin raja merasa bahwa Abu Nawas tidak lagi mampu atau tidak mau mengambil alih posisi ayahnya. Raja mungkin juga merasa bahwa Abu Nawas lebih cocok sebagai pujangga daripada hakim, mengingat kejenakaan dan kecerdasannya. Abu Nawas, dengan kecerdasan dan kejenakaannya, sebenarnya memang berpura-pura gila, sehingga berhasil menghindari tanggung jawab yang tidak ia inginkan. Ia merasa lega bahwa ia tidak perlu mengambil alih posisi ayahnya dan dapat terus menjalani hidup dengan cara yang ia sukai. Ia berhasil meyakinkan orang-orang bahwa ia benar-benar gila, sehingga mereka tidak lagi mengharapkannya untuk menjadi hakim. Meski berpura-pura gila, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati dan disegani di Baghdad. Orang-orang mungkin merasa bingung dan heran dengan perilakunya, tetapi mereka tetap menghargai kecerdasan dan kejenakaannya. Mereka mungkin merasa bahwa Abu Nawas adalah seorang pujangga yang unik dan berbakat, yang mampu membuat orang tertawa dan berpikir pada saat yang sama. Dengan demikian, kisah Abu Nawas menjadi gila adalah kisah tentang bagaimana seorang pujangga cerdas dan jenaka berhasil menghindari tanggung jawab yang tidak ia inginkan dan tetap menjadi sosok yang dihormati dan disegani. Ini adalah bukti lain dari kecerdasan dan kreativitas Abu Nawas, dan bagaimana ia selalu berhasil mengejutkan dan menghibur orang-orang di sekitarnya.